Licin minyak goreng. The Syndicate speaks out. Minyak goreng sedang licin sekali. Berawal dari harga yang melambung tinggi, berlanjut kelangkaan barang di pasaran. Apa yang sesungguhnya terjadi? Padahal perkebunan kelapa sawit membentang jutaan hektar di kebun dan tanah kita. Dan Indonesia adalah rajanya sawit dunia. Artinya, Indonesia punya minyak sawit melimpah. Mestinya minyak goreng tersedia cukup di pasar dengan harga wajar, tanpa perlu operasi pasar atau satgas pangan. Tapi faktanya, minyak goreng kok masih saja licin dan terus digoreng-goreng. Kita menyambut baik dan mengapresiasi semua kebijakan yang telah diambil pemerintah melalui Kementerian Perdagangan. Kebijakan minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter melalui subsidi berlangsung tidak lama. Lalu digantikan kebijakan DMO, Domestic Market Obligation, sebesar 20% bagi eksportir, dan DPO, Domestic Price Obligation, untuk bahan baku minyak goreng, serta pemberlakuan HET, harga eceran tertinggi. Namun, sampai hari ini, tetap belum efektif menstabilkan harga dan pasokan. Apakah berarti responsivitas kebijakan pemerintah masih kalah cepat dari licinnya fluida minyak sawit yang mengalir mengikuti hukum ekonomi pasar? Apakah pemerintah yang gagal paham soal presisi regulasi dan supply chain minyak goreng, sehingga belum ada kebijakan hulu hilir yang komprehensif? Bagaimana mekanika industri minyak sawit dan turunannya untuk alokasi konsumsi pangan dan untuk konversi energi menjadi biofuel? Mengapa kebijakan pemerintah seakan sia-sia dan tidak efektif sampai hari ini? Jika dirunut lagi ke belakang, naiknya harga minyak goreng di Indonesia disebabkan oleh meroketnya harga minyak sawit di pasar dunia. Di sini pemerintah gagal dalam menahan lonjakan harga di pasar domestik. Meski pemerintah sudah ada kebijakan pajak ekspor, namun itu dibuat saat harga CPO masih murah. Oleh karena itu, pengenaan pajak ekspor minyak sawit dan turunannya perlu dikaji lagi untuk dilakukan penyesuaian, sehingga bisa efektif mengendalikan supply dan demand di pasar domestik dan pasar ekspor, serta akan berdampak struktural terhadap stabilisasi harga dan pasokan. Mengapa susah sekali ya mengendalikan licinnya minyak goreng? Jika ada praktik kartel atau kejahatan perdagangan seperti penimbunan, seharusnya dapat cepat diidentifikasi dan segera diselesaikan. Kita tidak ingin urusan minyak goreng ini memasuki fase kritis. Apalagi tidak lama lagi kita mendekati bulan puasa dan hari raya. Pemerintah bersama seluruh stakeholder perlu berkolaborasi menerapkan kombinasi kebijakan solutif yang efektif untuk membenahi tata kelola minyak sawit dari hulu ke hilir. Janganlah membuat kebijakan yang hanya cari aman dan gampang, tanpa menyelesaikan akar masalahnya, yang bisa membuka peluang spekulasi atau permainan. Rakyat sangat menunggu kebijakan solutif untuk mengendalikan licinnya minyak goreng. Salam Indonesia.